Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan membahas mengenai salah satu aplikasi kesehatan yang bisa dipakai untuk mengolah data atau menginput data. Nah, aplikasinya itu yaitu di sini sudah ada WHO Antro. Ini tampilan dari aplikasi WHO Antro. Di dalamnya terdapat 3 fasilitas, di mana yang pertama yaitu ada anthropometry calculator atau kalkulator anthropometri, kemudian yang kedua ada individual assessment, yang ketiga ada nutritional survey. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai anthropometry calculator. Ini adalah tampilan dari fasilitas anthropometry calculator. Untuk fasilitas dari anthropometry calculator ini lebih difokuskan untuk pengolahan data antropometrik anak yang bersifat individu, di mana untuk datanya sendiri juga tidak bisa disimpan, jadi hanya bisa dilihat ketika kita sedang menginput atau mengolah data tersebut. Nah, dikarenakan ketika kita akan menginput data kedua setelah penginputan data pertama, maka berubah tampilannya menjadi hasil dari penginputan data kedua, dan yang pertama tidak tersimpan tetapi hilang. Nah, untuk cara menginput atau melakukan pengolahan data pada anthropometry calculator yaitu ini sudah ada indeks wajib yang harus diisi dalam penginputan data. Yang harus diisi ini yang wajibnya yaitu pada kolom sebelah sini, yaitu ada date of visit, kemudian ada gender atau jenis kelamin dari bayi tersebut, kemudian ada umur dari bayi tersebut, berat dan tinggi badan dari bayi tersebut, kemudian ada measure-nya. Nah, yang akan kita bahas nanti di sini hasilnya pada kolom di sini. Untuk kolom dari MOAC, TSF, dan SSF ini bukan merupakan indeks wajib, tetapi indeks tambahan saja. Jadi ketika kita nanti menginput data, tetapi tidak memasukkan data dari indeks tambahan ini, maka nggak apa-apa gitu. Nah, kita langsung saja kepada praktek penginputan data untuk anthropometry calculator ini. Yang pertama, kita harus mengisi dari tanggal menginput data atau tanggal dari bayi tersebut melakukan posyandu. Kita akan pilih tanggal 7 Desember 2022. Kemudian jenis kelaminnya kita akan memilih perempuan atau female. Kemudian kita akan tentukan atau masukkan data tanggal lahir dari bayi tersebut. Nah, misal kita masukkan tanggal 8 April 2022. Nah, jadi ketika kita sudah menentukan tanggal lahir dari bayi tersebut, kemudian di sini juga sudah ada tanggal dari bayi tersebut melakukan posyandu atau datang ke posyandu, maka di sini ada usia bayi tersebut. Nah, usia bayi di sini berusia 7 bulan. Kemudian di sini kita masukkan berat badan dari bayi tersebut. Kita masukkan 6,5 kilo, kemudian tekan enter. Kemudian untuk tingginya kita masukkan 68. Untuk measure atau cara dari pengukuran tinggi badan atau panjang badannya, karena di sini masih 7 bulan, kita akan memilih recumbent, yaitu dengan terlentang. Apabila si bayi sudah bisa berdiri, maka bisa memilih standing. Nah, hasilnya yang kita cari yaitu ada weight for age atau berat badan menurut tinggi badan, kemudian ada weight for age atau berat badan menurut usia, range for age ada tinggi badan menurut usia, dan BMI for age atau idealnya menurut usia. Nah, di sini sudah ada persentilannya. Kemudian di sini ada G-score dari hasil yang kita masukkan tadi. Kemudian di sini ada grafiknya. Nah, di mana grafik untuk hasil dari berat badan berdasarkan tinggi badan, di sini G-score-nya min 1,99 untuk usia 7 bulan, di mana terletak pada garis merah, di mana ini itu berarti berat badan dari anak tersebut
kurang atau terlalu kurus untuk seusia 7 bulan dan bisa disebut gizi buruk. Nah, untuk melihat grafik dari yang lainnya, selain kita bisa kembali pada tampilan yang awal, kita bisa melihat dari sini. Nah, selanjutnya kita akan melihat grafik dari weight for age. Untuk berat badan menurut usia di sini terdapat pada kurva antara merah dan hijau, di mana ini juga masih di bawah normal untuk berat badan menurut usia dari 7 bulannya itu, dan G-score-nya itu juga min 1,67. Nah, ini untuk contoh dari inputan data anak tidak sesuai atau berat badannya itu tidak normal dengan yang seharusnya. Nah, misal kita akan memasukkan kembali data dari anak yang normal berat badannya dan bentuk grafiknya itu akan seperti apa dan G-score-nya itu seperti apa. Nah, di sini ada kita masukkan tanggal 24 Desember 2022 dengan tanggal lahir yaitu tanggal 1 Desember 2021, di mana usia bayi tersebut sudah mencapai usia 1 tahun. Nah, untuk berat badannya kita akan isi 9,5 kilo dan untuk tinggi badannya 75 cm. Untuk measure-nya kita ambil standing karena untuk usia 1 tahun ada juga yang sudah bisa berjalan gitu. Nah, ini untuk tampilan dari hasil data yang kita masukkan tadi. Nah, bisa terlihat ya jika yang tadi untuk hasil datanya itu dalam G-score-nya itu tidak berwarna hijau semua, tetapi ada yang warna kuning juga hasilnya min. Nah, di mana untuk hasil yang normal itu akan berwarna hijau dan tidak akan min. Di mana untuk hasil yang normal ini seharusnya akan berwarna hijau semua. Nah, ini untuk grafiknya. Terlihat untuk berat badan menurut tinggi badan untuk usia 1 tahun yaitu berada pada antara kurva hijau dan kuning, dan ini sudah termasuk normal. Nah, begitu juga yang lain. Nah, mungkin untuk fasilitas dari anthropometry calculator ini sudah selesai kita bahas. Selanjutnya kita akan masuk pada fasilitas yang kedua, yaitu di sini ada fasilitas individual assessment. Ini adalah tampilan dari individual assessment. Nah, untuk individual assessment ini lebih berfokus kepada pengolahan data antropometrik dan motorik anak ketika mereka pergi ke posyandu, di mana hasilnya ini akan berbentuk grafis dan tampilan grafisnya ini menyerupai tampilan pada buku KMS. Nah, makanya untuk fasilitas individual assessment ini juga dapat dimanfaatkan untuk memantau pertumbuhan dari anak. Di sini sudah ada 3 anak yang tertera, yaitu ada Kwanzaa Coffee, ada Lovell Flora, dan ada Smith Jane. Nah, untuk melihat kita pilih salah satu, yaitu kita akan memilih Kwanzaa Coffee. Kemudian setelah itu kita buka filenya. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Di sini ada biodata dari sang anak, kemudian di sini ada visit atau data yang sudah dimasukkan terdahulu. Nah, kita bisa memilih salah satunya, yaitu kita klik pada bagian ini. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita akan mengklik pada bagian motoriknya. Ini tampilannya, yaitu di sini ada tampilan perkembangan anak setiap bertambahnya hari ataupun bulan yang mereka lalui.
Nah, kemudian kita akan mencoba untuk membuat salah satu data. Kita klik tambah. Kita akan memasukkan data dari seorang anak. Untuk gender atau jenis kelaminnya male. Kemudian untuk child ID-nya kita bisa kosongkan. Dan ini untuk tanggal lahirnya pada 13 Oktober 2021, di mana anak tersebut sekarang berusia 1 tahun 2 bulan. Untuk nama ibunya yaitu Fatma. Nah, kita sudah selesai untuk mengisi biodata dari anak. Kemudian di sini ada notes. Untuk notes ini kita bisa tulis, misalnya anak tersebut full ASI selama 6 bulan dan belum pernah sakit. Kemudian ketika semua kolom yang di sini sudah terisi, selanjutnya kita masuk ke visit, kita add new visit. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita isi berat badannya yaitu 10 kilo. Kemudian untuk tinggi badannya 80 cm. Measure-nya kita pilih standing tanpa oedema. Kemudian notes-nya. Kemudian setelah kotak dialog ini terisi semua, kemudian kita akan mengisi bagian motorik. Nah, tadi karena usianya sudah duduk, kemudian sudah berdiri, ini juga sudah. Kita checklist semua. Nah, setelah kita selesai dan checklist semua motorik dari sang anak yang sudah dilalui, maka kita save. Nah, sudah. Kemudian di sini kita bisa melihat grafiknya kembali seperti yang tadi kita lihat pada fasilitas anthropometric calculator. Pada individual assessment juga kita bisa melihat grafik seperti ini, di mana grafiknya itu menyerupai pada buku KMS. Selain melihat dari tampilan grafik tadi, kita juga bisa melihat hasil data yang kita input tadi di sini. Untuk pembahasan dari fasilitas individual assessment dari WHO Antro sudah selesai. Selanjutnya kita akan ke pembahasan ketiga, yaitu fasilitas nutritional survey. Ini tampilan dari fasilitas nutritional survey dari aplikasi WHO Antro. Seperti yang terlihat di sini ada data-data yang sudah diinput menurut dari sampel survei yang ada. Untuk fasilitas dari nutritional survey ini yaitu untuk mengolah status gizi. WHO Antro ini dapat mengolah data antropometri anak dari usia 0 sampai 5 tahun lebih dari 1 orang. Kemudian apabila kita menginput data dari anak usia lebih dari 5 tahun, maka datanya itu tidak akan terinput. Kenapa? Karena pada aplikasi WHO Antro ini ada difasilitasi untuk menginput data dari anak usia lebih dari 5 tahun. Untuk anak usia lebih dari 5 tahun itu bisa diinputkan pada aplikasi WHO Antro Plus.
Tetapi yang saya pakai yaitu WHO Antro biasa, jadi tidak bisa menginput data dari anak usia lebih dari 5 tahun karena indeks berat badan dan tinggi badannya itu tidak akan diolah oleh aplikasi WHO Antro karena tidak diintegrasikan di dalamnya gitu. Tapi jika dimasukkan ke dalam aplikasi WHO Antro yang plus, maka untuk anak usia lebih dari 5 tahun maka akan bisa diinput. Mungkin sekian materi mengenai aplikasi kesehatan WHO Antro dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.